Halo sahabat-sahabat teknisi semua, salam satu perjuangan ya, guru-guru semua ya. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like and subscribe. Oke, thank you very much. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan meng-share ya mengenai cara update driver dengan benar ya. Karena di sebelum-sebelumnya, di kemarin-kemarin kita mendapati banyak konsumen ya yang dia coba untuk mengoprek perangkatnya sendiri, namun di perangkat PC ataupun di komputernya itu banyak driver yang belum diinstal ya. Maka di sini buat teman-teman semua yang terkadang sering menggunakan alat-alat dari channel kita ini, teman-teman semua yang mau mengeksekusi perangkatnya sendiri ya, atau teman-teman operator pemula ataupun teman-teman teknisi pemula ya, kita sarankan untuk untuk memahami dan memperhatikan cara penginstalan driver dengan benar ya. Karena kemarin itu ada juga memang konsumen kita ya yang kita remote ya. Pantasan kita perhatikan di device manager dia itu terkadang putus nyambung ya. Namun setelah kita cek dan kita filter driver yang dia install itu banyak kesalahan dari cara penginstalan drivernya ya. Oke, jadi di sini inti poinnya. Di sini saya akan terapkan ataupun saya paparkan untuk cara penginstalan driver Android ataupun iOS dengan benar ya. Cara yang benar itu, mari teman-teman simak. Mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya. Ini memang sengaja saya bikin durasinya sedikit panjang biar teman-teman menyimak dan memahami secara mendetail ya. Di sini bisa teman-teman ya. Ini drivernya nanti semua saya sertakan guys ya. Nanti linknya teman-teman cek saja di deskripsi ya. Nanti teman-teman install ya semua driver yang saya berikan ini ya. Di sini semua sudah ada guys ya, berbagai macam chipset ya, mau itu MediaTek ataupun Qualcomm, Spreadtrum, Unisoc ya, ataupun Exynos, dan ada juga driver untuk Apple ya, iOS. Jadi ya sebetulnya ya di saat kita remote itu yang membuat prosesnya lama itu apabila kita kedapatan user yang kita remote ini di laptop ataupun di komputernya itu sama sekali belum pernah terinstall driver Android ya ataupun iOS ya. Apabila permasalahan dia itu di bagian perangkat Android, kemungkinan itu selalu terkendala di saat pengkoneksiannya ya. Begitu kita tanyakan ke user ini, katanya belum pernah menginstal driver sama sekali. Namun laporan dan keluh kesahnya ke kontak WhatsApp kita itu katanya sering tidak mau terkoneksi ataupun alat tidak terbaca. Namun setelah kita cek ya untuk perangkat atau device komputer atau laptop dia itu banyak driver yang belum pernah diinstal ya. Jadi buat teman-teman teknisi pemula ataupun teman-teman operator pemula ya, mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya. Oke, baik. Di sini kita akan terapkan terlebih dahulu ya. Namun ini tidak langsung to the point-nya guys ya. Jika langsung to the point, nanti teman-teman tidak akan mendapatkan titik kesalahannya di mana. Di sini kita install terlebih dahulu untuk yang chipset MediaTek ya, agar teman-teman bisa memahami bagaimana sih cara gimana sih untuk skema penginstalan driver itu yang salah itu. Di sini kita install terlebih dahulu ya. Teman-teman simak dulu, teman-teman jangan langsung ke sisi to the point-nya terlebih dahulu ya. Jangan langsung ke sisi to the point terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman jangan lupa koneksikan internetnya ya. Biasakan di saat menginstal driver, biasakan terkoneksi ke internet guys ya, agar di saat kita mengoperasikan ataupun mengeksekusi sebuah perangkat, mau itu dalam keadaan offline atau online, driver tidak korup ya. Di sini kita install terlebih dahulu untuk driver MediaTek. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini jika muncul tanda silang seperti ini, artinya di sini cara penginstalan driver kita belum benar ya. Bisa teman-teman lihat tanda silang.
install file ya, installed file ya. Oke, ini driver MediaTek guys. Nah, makanya saya belum langsung mau ke to the point-nya guys ya. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu untuk celah kesalahannya itu bagaimana jika penginstalan itu tidak benar ya. Di sini bisa teman lihat ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya, installed file. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui dan teman-teman perhatikan lebih teliti ya untuk cara penginstalan driver. Penginstalan driver ini tidak hanya sekedar diinstal saja guys, namun harus diperhatikan untuk metodenya sudah benar atau belumnya ya. Siap teman-teman lihat ya, sini install file ya. Ini salah cara menginstalnya begini guys ya. Ini artinya cara penginstalan kita belum benar, cara penginstalan drivernya ya. Jadi makanya saya bilang tadi mohon disimak video ini dari awal sampai selesai. Jadi teman-teman teknisi pemula dan teman-teman teknisi operator pemula ya dapat mengetahui titik kesalahannya di mana ya. Jangan jauh-jauh, jatuh nanti. Ini kita close terlebih dahulu ya. Ini kita tekan saja tombol apapun di keyboard ya. Press any key. Klik ini saja. Oke. Di sini biar teman-teman ketahui ya, jika kita mau menginstal sebuah driver, kita itu usahakan ya untuk mendisable driver signaturnya terlebih dahulu ya. Untuk di Windows 10 ya, memang Windows 10 ini agak rewel guys ya, sedikit ribet ya memang kalau untuk di Windows 10 nih untuk penginstalan driver ya. Oke, di sini untuk step by step mendisable driver signaturnya bisa teman-teman ikuti ya. Tadi kita ke menu pengaturan, di pengaturan kita cari menu recovery ya. Ini bisa teman lihat, kita masuk ke menu recovery. Tujuannya di sini kita ingin mendisable driver signaturnya. Mendisable driver signature tujuannya untuk apa? Agar bisa apa ya? Maksud saya, di saat kita melakukan penginstalan driver kita itu bisa terinstall dengan benar ya. Untuk info lebih lengkapnya nanti teman-teman simak saja ya setelah kita mendisable driver signature ini ya. Oke, di sini langsung apa ya, setelah ingin kita restart ke ke driver signature, di sini langsung saja saya rekam langsung ya menggunakan kamera karena ini nanti rekaman desktop akan terputus ya. Di sini setelah masuk ke menu recovery, teman-teman pilih yang advanced startup ya, lalu klik restart now ya. Oke. Sini teman-teman klik restart now. Sebetulnya nggak dari pengaturan Windows pun bisa guys, dari Unlock Tool pun bisa memang ya. Dari Unlock Tool pun bisa juga untuk mendisable driver signature. Setelah fitur menu disable signature di disable ya di Unlock Toolnya, lalu teman-teman tinggal nge-restart komputer atau laptop saja. Nah, kita sekarang sudah sampai di choose an option ya. Di sini teman-teman pilih menu troubleshoot ya. Teman-teman pilih menu troubleshoot. Setelah troubleshoot pilih menu advanced option ya. Setelah itu di sini teman-teman pilih menu startup setting. Oke. Yang saya tunjukin nih ya. Teman-teman klik saja. Klik restart. Oke, klik restart. Bisa teman-teman baca ya, bisa teman-teman lihat. Klik restart. Ya buat teman-teman teknik apa ya, teman-teman teknisi yang sudah suhu ataupun sudah pro ya, kalau mau disimak-simak ya, kalau tidak ya nggak apa-apa ya, karena kita sini berbagi buat teman-teman teknisi pemula ataupun teman-teman operator pemula ya. Karena kemarin kita saat melakukan ataupun
melayani jasa remote ke user-user pemula ini ya. Banyak di device komputer atau laptop mereka banyak driver yang belum terinstall ya. Namun sebelumnya mereka sudah pernah mengeksekusi sendiri gitu. Maka terakhir mereka bingung sendiri ya. Sini kita sudah sampai di menu startup setting. Di menu startup settings ini kita pilih yang nomor 7 nih guys ya. Jelas ya tulisannya, bisa teman-teman lihat. Disable driver signature enforcement. Oke. Di sini walaupun dia di nomor urutan ke-7, bukan berarti kita harus tekan tombol 7 di keyboard ya. Di sini kita tekan yang tombol F7, oke. F7. Nah, ini ya saya tunjuk nih. Teman-teman tekan tombol F7. Oke, jangan tekan angka 7 saja ya. Teman-teman tekan yang tombol F7 di keyboard, oke. Maka driver signature akan terdisable secara otomatis dan komputer pun akan restart ya. Di sini akan saya tekan tombol F7, maka komputer akan restart secara otomatis. Ya, sekarang komputer sudah restart otomatis ya. Ya, kita tunggu sebentar, komputer sedang booting ataupun sedang restart menuju ke home screen ya. Ya, sekarang komputer sudah sampai di home screen. Berarti di sini artinya kita sudah selesai untuk mendisable driver signaturnya. Oke, sekarang kita ke tampilan rekaman desktopnya, oke. Ya, sekarang kita sudah ke tampilan rekaman desktop ya. Nah, di sini baru teman-teman harus ketahui untuk penginstalan driver yang sesungguhnya dan yang sebenarnya, oke. Di sini teman-teman jangan lupa koneksikan internetnya ya. Di sini kita ulangi kembali, kita install driver MediaTek ya. Di sini juga nanti akan ada tertera driver Qualcomm MediaTek yang versi 3 2024 guys ya. Nah, ini yang saya blok ini ya. Oke, sekarang kita install terlebih dahulu untuk driver MediaTek yang versi old ya, yang bawaan MRT, karena ini penginstalnya otomatis guys ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini langsung kita install. Kita kita ulangi kembali untuk step by stepnya. Nanti bisa teman-teman ketahui. Jika driver signature sudah di disable, nah itu teman-teman tinggal install semua drivernya guys ya. Sudah pasti semua driver terinstall dengan benar pastinya ya. Untuk step by step dan metode ini berlaku hanya untuk PC ataupun laptop yang menggunakan Windows 10 guys ya. Ataupun Windows 8 pun saya rasa bisa juga menggunakan metode ini ya, jika pengkoneksiannya sering putus nyambung ya. Nah, di sini kita tunggu saja, proses penginstalan sedang berlangsung ya. Jadi kemarin kita ngeremote ya di perangkat PC atau laptop user ini ya. Banyak sekali kendala yang sering terjadinya terputus atau nyambung driver ke device manager mereka itu sering kali terjadi ya, karena mereka tidak memahami. Mereka taunya setelah install alat ya langsung eksekusi gitu ya. Yang mereka kira itu sudah otomatis ya, setelah menginstal tool yang mereka kira driver itu sudah langsung terinstall ya di PC ataupun di laptop mereka. Tidak ya, tidak seperti itu konsepnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini ya, dia semua tercentang teman-teman ya. Dia semua tercentang hijau. Artinya di sini cara penginstalan driver kita sudah benar ya. Nah, jadi inti poinnya,
Jika teman-teman ingin menginstal driver Android ataupun iOS iPhone, utamakan disable terlebih dahulu driver signature Windows-nya, oke? Paham ya teman-teman ya? Ya, di sini kita close saja ya, karena proses penginstalan sudah selesai ya untuk di chipset MediaTek ya. Nah, jika disable jika Windows Defender-nya sudah di disable ya, teman-teman tinggal lanjutkan saja ya, install semua ini ya, driver yang akan saya berikan nanti ya di link download ya, semua sudah jadi satu nanti guys ya. Teman-teman tinggal install saja. Di sini juga ada driver ADB and fastboot, oke. Di sini bisa teman lihat. Di sini saya sertakan driver ADB and fastboot. Driver ADB and fastboot ini fungsional untuk apa? Fungsionalnya apabila di saat kita mengeksekusi perangkat dalam metode ADB ataupun fastboot mode, kita harus menginstal driver ADB dan fastboot juga ya, agar perangkat terbaca dengan benar di device manager. Jika perangkat sudah terbaca di device manager, maka sebuah alat itu akan memproteksi ataupun membaca driver teman-teman di device manager ya secara otomatis ya. Di sini yang sangat perlu ini guys ya. Minimal ADB and fastboot ini harus wajib ya. Ini harus wajib diinstal ya untuk teman-teman operator atau teman-teman teknisi pemula ya di komputer ataupun di laptop teman-teman ya. Jadi di saat teman-teman operator saat mau menginstal ataupun mau unlock bootloader dalam mode fastboot ya, perangkat teman-teman itu terbaca ya di device manager, dan alat pun bisa membaca secara otomatis jika perangkat Anda sudah terkoneksi di device manager ya. Jadi konsepnya dalam pengeksekusian perangkat itu tidak hanya sekedar, nah itu maksud saya dalam pengeksekusian perangkat Android maupun Android lah kita bilangnya, yang menggunakan metode pengkoneksian ADB ataupun fastboot mode ya, teman-teman itu harus menginstal driver ADB and fastboot terlebih dahulu ya. Jadi konsepnya tidak hanya sekedar install alat lalu colok dalam mode fastboot, tidak seperti itu konsepnya ya. Perangkat komputer atau laptop teman-teman itu belum tentu bisa membaca perangkat teman-teman saat teman-teman koneksikan di fastboot mode ataupun ADB mode, jika teman-teman belum menginstal driver ADB and fastboot ya. Nah, di sini juga masih banyak guys ya driver yang sini banyak, nanti akan saya sediakan driver yang teman-teman perlukan ya. Teman-teman nanti tinggal download saja. Teman-teman cek di deskripsi video ya. Teman-teman cek di bawah video ini. Untuk step by stepnya teman-teman simak aja untuk step by step dari awal tadi ya. Intinya ya, inti poinnya teman-teman tetap utamakan disable terlebih dahulu driver signature Windows-nya ya. Di sini juga ada untuk driver Apple ya. Dan teman-teman juga harus wajib menginstal USB DK ini ya. USB DK ini fungsinya untuk memfilter guys ya. Memfilter atau memproteksi driver yang terkonek ke device manager guys ya. Ataupun juga ini nanti saya sertakan drivernya semua lengkap guys ya, teman-teman tinggal install. Sini ada driver Samsung ya, ada driver MTP. Nah, driver MTP ini fungsional untuk apa? Driver MTP ini fungsionalnya kita gunakan di saat kita mengeksekusi perangkat-perangkat seperti Samsung saat pembypassan FRP ya dalam mode MTP ya, untuk mengenable ADB-nya ya. Untuk mengenable ADB-nya dalam MTP mode ya. MTP mode itu untuk tampilan layarnya di saat
layar handphone itu dalam kondisi tampilan selamat datang guys ya. Apabila setelah selesai di resetnya, itu namanya MTP mode ya, jika di tampilan selamat datang ya. Sini lengkap ya drivernya, teman-teman tinggal install saja nanti ya. Jika ada yang masih kurang paham atau apa ya, teman-teman silahkan putar ulang video ini. Jika yang masih ada yang kurang mudeng ya. Makanya teman-teman kita teknisi pemula ataupun teman-teman kita operator pemula ya, terkadang banyak kesalahan dan berujung perangkat handphone yang teman-teman eksekusi itu terjadi mati total ataupun bentuk logo ya. Problemnya itu terkadang ada juga di kesalahan teman-teman yang belum menginstal driver ya. Di saat pengeksekusian di alt itu sudah setengah jalan namun terputus. Karena kenapa? Penginstalan driver teman-teman kemungkinan belum benar gitu ya. Itu kemungkinan bisa jadi faktor problem utama ya. Dan faktor problem lainnya ya kemungkinan bisa jadi entah memang sudah new security perangkat teman-teman yang eksekusi ya, ataupun memang alatnya belum mendukung. Yang penting yang kita utamakan ya, install lah terlebih dahulu driver secara benar ya. Ini akan menjadi pelajaran ataupun sebuah pengetahuan yang baru buat teman-teman teknisi pemula ya untuk di tahun ini ya. Ini semua nanti akan saya upload ya, teman-teman tinggal download saja. Nanti teman-teman install satu persatu drivernya ya. Buat teman-teman semua yang belum pernah menginstal driver apapun di perangkat komputer atau laptop teman-temannya. Jika driver ini sudah teman-teman install semua, ke depannya setelah teman-teman install, maksud saya setelah teman-teman menginstal semua driver ini, teman-teman langsung saja restart komputernya ya, atau laptop teman-teman restart ya setelah selesai menginstal semua driver yang saya berikan ini ya. Jadi kedepannya pun teman-teman jika minta remote oleh jasa remote ya, ataupun di saat teman-teman eksekusi sendiri ya, teman-teman sudah tidak sudah tidak bisa berasumsi menyalakan driver lagi, karena sebelumnya teman-teman sudah menginstal semua driver. Semua driver chipset di sini ada guys ya, ada MediaTek, Qualcomm, Spreadtrum, Allwinner, Unisoc ya. Ada juga untuk driver Apple ya. Ada juga driver untuk LG, ADB, MTP, driver Fastboot. Oke, semoga saja bermanfaat di tutorial ini, dan saya share kata see you.